semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera masuk sekolah lagi deh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah komputer. Ayo, siapa di sini anak-anak yang sudah tahu asal-muasal awal mulanya ditemukan komputer itu? Oke, kita akan tahu hari ini ya. Minggu kemarin, anak-anak sudah menggambar itu ya, tampilan dari komputer ya, tampilan window dari komputer. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarahnya. Sejarah ditemukannya komputer. Baik, teman-teman. Jadi, komputer itu diciptakan karena terinspirasi dari alat hitung. Zaman dulu itu orang-orang juga udah menggunakan alat hitung, teman-teman. Apa aja itu alat hitungnya? Tangan. Nah, sampai sekarang itu juga kita juga masih menggunakan tangan ya, mau berhitung. Bahkan dengan jari-jari kita itu juga bisa melakukan perkalian. Nah, dulu itu juga ada abakus. Nah, ini abakus atau sempoa. Kalau sempoa itu yang versi besarnya biasanya. Kalau abakus ini yang perhitungan yang kecil. Nah, jadi ini berupa butir-butir itu ya, biji yang ada di atas papan. Nah, ini isinya 10 nih. Setiap lidi ini ada 10. Semuanya ada 100. Nah, gitu. Teman-teman udah pernah pakai belum? Kalau ibu dulu makanya seperti ini perhitungan pas masih SD. Nah, sekarang lebih modern lagi, itu pakai kalkulator. Jadi zaman dulu itu juga sudah ditemukan kalkulator. Penemunya namanya Blaise Pascal. Gitu. Dia anaknya tukang pajak ya, suka narikin pajak-pajak tanah gitu, pajak negara. Itu ayahnya bingung dengan perhitungan yang sangat banyak gitu kan, karena punya semua orang yang ada di situ. Makanya anaknya punya ide nih, gimana kalau kita menemukan alat yang bisa digunakan untuk menghitung, biar ayahku nggak pusing lagi ngitungnya, biar ayahku gampang ngitungnya. Nah, ini makanya Mas Blaise Pascal itu menemukan kalkulator. Nah, sebenarnya siapa yang pertama kali menemukan kalkulator? Ini dia dijuluki sebagai bapak komputer dunia. Namanya adalah Charles Babbage. Beliau lahir di London, Inggris pada 25 Desember 1792, lalu meninggalnya di London juga. Dan karir ilmiahnya atau profesinya, dia adalah seorang matematikawan. Matematikawan itu orang yang ahli di bidang matematika dan juga orang yang ahli mesin, engine ya, atau permesinan tuh dia jago, Pak Charles ini. Nah, pada masa itu perhitungan dengan menggunakan tabel matematika, terus menggunakan alat hitung yang waktu itu ditemukan seperti kalkulator, itu masih kurang mudah, teman-teman. Jadi masih ribet gitu. Kalkulator itu nggak bisa untuk perhitungan yang banyak gitu. Kalau zaman sekarang kalkulatornya udah canggih ya, jadi udah bisa, tapi kalau dulu tuh belum. Makanya Pak Charles ini punya
tercetus ide kalau dia pengen mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga mengurangi kesalahan secara cepat dan benar gitu. Dulu kalau menghitung data yang banyak, menghitung angka yang banyak yang nilainya itu miliaran atau bahkan triliunan, itu masih suka salah tuh. Jadi untuk mengurangi kesalahan, makanya Pak Charles ini pengen merancang sebuah alat yang bisa dipakai seluruh orang biar hitung-hitungannya itu makin gampang gitu. Nah, Pak Charles ini punya 3 teman yang menjadi inspirasinya. Ini ada Wilhelm Sicard, ada Blaise Pascal, sang penemu kalkulator tadi, dan ada Gottfried Leibniz. Nah, mereka bertiga ini juga seorang ilmuwan. Mereka juga seorang penemu. Baik, komputernya seperti apa zaman dulu? Nah, ini adalah bagian kecil dari mesinnya, teman-teman. Ini bagian mesin komputer ini dirakit oleh putranya Bapak Charles Babbage. Lalu setelah meninggalnya itu ditemukan di laboratorium gitu. Jadi Pak Charles ini pas masih merancang mesin komputer dan belum selesai, itu sudah meninggal gitu di lab. Dan akhirnya pas putranya masuk, menemukan puing-puing dari mesin itu dan lalu dirakit sama anaknya. Setelah dirakit, nah hasilnya seperti ini. Ini komputernya namanya adalah mesin analytical atau analytical engine. Nah, ini mesinnya sangat besar sekali ya, hampir setara sama ya satu rumah kita lah gitu, karena ini besar banget komputernya. Nah, untuk perkembangannya, jadi setelah penemuan mesin komputer yang sangat besar itu, lalu direvisi lagi nih atau diperbaiki lagi dari mesinnya, lalu dari bodinya gitu, dirampingin lagi dan mesinnya tuh diperbaiki lagi karena yang mesin pertama kali itu cepat panas dan boros listrik. Makanya pada generasi pertama itu seperti ini bentuk komputernya, sudah lumayan lebih kecil daripada yang sebelumnya. Lalu ada juga setelah ini direvisi lagi menjadi ini, atau dari ini diperbaiki lagi menjadi ini, komputer analog. Komputer analog ini adalah perbaikan dari si mesin ini, komputer hybrid. Lalu dibentuklah hasil perbaikannya adalah komputer analog. Nah, masih sangat rumit juga gitu. Dia kelemahannya juga cepat panas, lalu masih sering panas, lalu juga tidak bisa untuk apa-apa lagi selain hitungan gitu, aplikasinya masih kurang. Nah, lalu sekarang di era modern ditemukanlah digital komputer, yang waktu itu komputernya masih gendut, masih berbentuk tabung. Nah, yang tebal, yang belakangnya ada ruangnya, nah itu adalah komputer digital. Seperti itu. Dari komputer ini sudah bisa memuat banyak aplikasi, lalu memorinya juga, kalau di HP itu memori, tapi kalau di komputer itu disebutnya RAM ya. RAM-nya itu juga sudah bertambah gitu. Sudah bisa menyimpan banyak data. Itu digital komputer. Baik, anak-anak, sekian pelajaran komputer hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian boleh catat apabila
ada materi-materi penting. Sekian, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.